أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتمان أكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini insyaallah Tabaraka wa Ta'ala kita akan kembali melanjutkan tentang pelajaran singkat dari siratu khairi al-khalqi, dari sirah singkat atau singkat dari sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hamba Allah yang paling mulia. Di pertemuan sebelumnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita telah sebutkan tentang kapan dan bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan. Kesimpulannya adalah Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang lebih kuat, dan pada tahun Gajah, yaitu setelah penyerangan Abraha dan pasukannya terhadap Ka'bah. Adapun beliau lahir di hari Senin, tetapi tanggal lahirnya beliau SAW tidak ada tanggal yang pasti. Karena itu di sini para ulama mengatakan tidak ada perayaan khusus tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tiga generasi utama, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, telah berijma untuk tidak melakukan peringatan atau perayaan khusus terhadap kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini jamaah yang Allah muliakan, kita akan masuk kepada tema yang baru, yaitu tentang masa pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita telah ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan oleh ibundanya Aminah binti Wahab, saat itu dalam keadaan beliau tidak berayah, dalam artian ayah beliau telah wafat sejak beliau sallallahu alaihi wasallam berada di kandungan ibunya. Nah, ketika dilahirkan tentunya beliau adalah dalam keadaan yatim, dan yatim tersebut adalah sebutan bagi siapa yang ditinggal oleh ayahnya dalam usia yang belum balik. Nah, setelah dilahirkannya Rasulullah SAW, Muhammad saat itu dilahirkan oleh ibundanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW disusui oleh ibu beliau sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari ataupun 7 hari. Ada para ulama yang menyebutkan 3, ada yang mengatakan 7 hari. Ala kulli hal, kesimpulannya adalah beliau disusui oleh ibu beliau sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 3 sampai 7 hari. Dan adalah saat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bersama Aminah ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau adalah Ummu Aiman. Sehingga yang mengasuh Rasulullah SAW saat itu bersama ibu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, dan dia adalah menjadi seorang muslimah nanti. Dan ketika Rasulullah wafat pun Ummu Aiman bersedih. Nah, jadi disusui oleh ibu beliau kurang lebih 3 sampai 7 hari. Kemudian diasuh juga oleh Ummu Aiman, yang mana Ummu Aiman ini adalah seorang dari Ethiopia. Nama beliau radhiyallahu taala anha adalah Barakah al-Habasyiyah. Barakah al-Habasyiyah, yaitu seorang dari negeri Habasyi, Ethiopia, di negeri Eropa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak lama setelah disusui oleh ibu beliau sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 3 sampai 7 hari tadi, kemudian Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam disusui oleh
Suwaibah, oleh Suwaibah yang merupakan budaknya Abu Lahab saat itu. Budaknya paman Rasul, dan Abu Lahab ini adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayahnya Rasul yaitu Ibu Abdullah, dan ibunya Abu Lahab itu berbeda. Jadi ini paman lain ibu. Nah, Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Dan Rasulullah SAW kecil saat itu disusui oleh Suwaibah yang nanti akhirnya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Disebutkan ketika mendengar bahwasanya keponakan dia ini lahir, yaitu Abu Lahab mendengar Muhammad lahir, maka dia merdekakan Suwaibah. Ini disebutkan di dalam sebuah riwayat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Suwaibah telah memberikan, Suwaibah adalah ibu susuku dan ibu susu dari Abu Salamah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berkata Urwah bin Zubair, riwayat ini adalah riwayat dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah seorang tabi'in, dia bukanlah seorang sahabat, dan sebagian mengatakan hadis ini adalah mursal, tidak sampai kepada Nabi SAW secara sanad. Berkata Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, wa Suwaibah maulatu li Abi Lahab. Suwaibah adalah bekas budaknya Abu Lahab. Jadi dimerdekakan, ya, itu adalah dia merupakan budak Abu Lahab, kemudian dimerdekakan, dia menjadi maulahnya, bekas budaknya Abu Lahab. Wa kana Abu Lahab i'taqaha, adalah Abu Lahab telah memerdekakan Suwaibah. Fa arda'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Suwaibah pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab wafat, dan wafatnya Abu Lahab, matinya Abu Lahab, itu adalah sangat mengenaskan jemaah, sebagai balasan dari Allah terhadap keburukan dan dosa-dosanya. Ya, falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal, uriyahu ba'du ahlihi bisyarri haibah. Di mimpi salah seorang keluarganya, itu orang ini, salah satu dari keluarga Abu Lahab ini, melihat Abu Lahab di dalam mimpi dalam keadaan yang sangat buruk, kondisi yang sangat mengenaskan. Qala lahu, maka saudaranya ini di dalam mimpi mengatakan, mazala kita, apa yang kau dapatkan wahai Abu Lahab? Qala Abu Lahab mengatakan, lam alqa ba'dakum. Dia mengatakan, aku tidak mendapatkan apa-apapun kenikmatan setelah kalian. Artinya semuanya buruk. Karena memang dia adalah seorang yang sangat kafir, seorang yang sangat benci kepada Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghairu anni sukitu fi hadhihi bi'itaqati Suwaibah. Melainkan kata Abu Lahab, aku mendapatkan, diberi minum sedikit karena sebab aku memerdekakan Suwaibah setelah lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini jemaah sama sekali juga tidak menunjukkan bahwasanya kita tersebut untuk menampakkan kecintaan kepada Rasulullah dengan melakukan perayaan-perayaan khusus terhadap lahirnya Nabi SAW. Tidak ada dalil tersurat maupun tersirat. Tidak ada sama sekali. Karena itu kalau kita lihat perayaan di dalam Islam itu adalah dengan dalil yang nyata, dengan tanggal yang jelas. Seperti Syawal, 1 Syawal itu perayaan Idul Fitri. 10 Zulhijjah perayaan Idul Adha. Adapun kita sebutkan kemarin tanggalnya lahir sallallahu alaihi wasallam tidak pasti. Karena memang Allah tidak ingin ada perayaan yang disyariatkan tentang lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, intinya adalah Suwaibah pernah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah, kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu, mereka itu lebih suka yang menyusui anak-anak mereka itu orang-orang dari pedalaman, dari kampung Arab. Ya, bukan kampung Arab di negeri kita, maksudnya di daerah Arab mereka punya kampung. Di situ
biasanya. Dan memang orang-orang kampung dari negeri Arab, dari pedalaman Arab itu mereka suka ke kota untuk mencari anak susuan yang nanti mereka memiliki upah, diberikan upah di situ. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di masa lahirnya Nabi SAW pun begitu. Ada sekumpulan para wanita, itu mereka datang ke Mekah, mereka datang ke sana untuk mencari anak susuan. Jadi agar nanti mereka bawa pulang, mereka susui dan mereka dapat upah. Dan tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika mereka cari anak susuan, mereka pengennya anak yang disusui tersebut adalah anak orang kaya. Sehingga nanti dia dapat balasan atau upah atau gaji yang mencukupi atau gaji yang besar. Dan di antara jamaah atau di antara kumpulan perempuan yang datang mencari anak susuan di kota Mekah tersebut adalah seorang wanita dari Bani Sa'ad, yaitu adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, datang wanita ini menemui mencari anak untuk disusui. Wanita ini datang, kemudian ditawarkan Rasulullah, menolak karena dia tahu Rasulullah ini dari keluarga yang miskin. Datang yang ini, ditolak lagi. Datang yang ini, mereka nggak mau lagi menyusui, menjadikan Rasulullah sebagai anak susu karena keluarga miskin, anak yatim lagi saat itu. Nah, termasuk yang menolak untuk menyusui Rasulullah SAW adalah Halimah As-Sa'diyah. Ya, ditawarkan silakan susui anak kami ini, maka juga ditolak. Sampai akhirnya semua wanita tadi itu sudah dapat anak susuan dari orang-orang kaya, orang-orang yang beruang, orang-orang yang punya harta. Mereka pulang masing-masing membawa anak susuan dengan diambil dari orang-orang yang kaya. Adapun Halimah belum dapat anak susuan. Akhirnya mau tidak mau jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Halimah kembali ke rumah Muhammad, ke rumah Halimah. Kemudian akhirnya dia mau tidak mau mengambil Muhammad kecil saat itu untuk dijadikan anak susu, walaupun dengan berat hati. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhirnya Halimah lah yang menjadi ibu susu selanjutnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal ini telah diisyaratkan juga di dalam Sahih Muslim tentang proses siapa yang menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, setelah berlalu 2 tahun, ya, akhirnya Halimah Sa'diyah 2 tahun dia menyusui Nabi. Halimah As-Sa'diyah datang lagi ke ibunya Nabi, ke Aminah, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebuah rasa dia sangat ingin kembali untuk mengasuh Rasul SAW. Karena memang disepakati tadi waktu atau durasi pengasuhannya 2 tahun. Nah, setelah waktu 2 tahun itu habis, akhirnya Halimah Sa'diyah datang lagi kepada Aminah, minta izin dengan penuh semangat. Ya, padahal tadi dia waktu mengambil itu dengan berat hati, dengan keterpaksaan dan sebagainya, karena tidak ada anak asuh yang lain dari orang kaya. Akhirnya dia ambil Muhammad kecil saat itu SAW untuk diasuh. Tapi setelah 2 tahun berlalu, justru dia datang kepada ibunya Rasul SAW dengan penuh semangat meminta agar Muhammad kecil ini tetap bersama dia untuk diasuh. Kenapa jemaah? Karena Halimah Sa'diyah dan masyarakat sekitarnya melihat sejak diasuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejak dibawanya Rasulullah SAW oleh Halimah, maka banyak keberkahan yang turun di keluarga Halimah dan sekitarnya. Subhanallah. Bahkan disebutin jamaah, itu Halimah itu, kenapa dia itu enggak dapat anak asuh dari orang kaya? Karena untanya Halimah itu udah tua, jalannya lambat. Tapi sejak Rasulullah digendong dan dia naik ke unta, maka untanya Halimah ini jadi unta yang tercepat. Subhanallah. Keberkahan yang Allah berikan melalui sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kisah tentang bahwasanya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha menyusui Nabi sallam itu sangat ma'ruf, sangat masyhur di kitab-kitab sirah.
yang hal itu juga diceritakan langsung oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha yang mengkisahkan tentang kedatangan beliau ke Mekah, kemudian akhirnya dia menerima Rasulullah SAW untuk apa? Untuk diasuh dan meminta lagi untuk 2 tahun kemudian sampai akhirnya jemaah, sampai akhirnya dia nanti mengembalikan Rasulullah SAW, dan dia meminta untuk mengasuh lagi itu karena keberkahan yang didapati. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diutusnya atau dipersilahkannya atau dibiarkannya Nabi SAW untuk disusui oleh wanita-wanita kampung, wanita-wanita pedalaman, itu merupakan kebiasaan orang Arab. Jadi anak-anak kecil yang baru lahir, kemudian mereka susukan, cari ibu susu dari orang-orang pedalaman di Arab. Itu udah kebiasaan mereka, kebiasaan pemuka-pemuka Arab. Dan hal itu dengan hikmah-hikmah yang ada, dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya kata para ulama, di antaranya adalah termasuk disusunya Nabi SAW oleh wanita yang berada di pedalaman Arab. Di antara hikmahnya adalah bahwasanya disusukannya Nabi SAW di pedalaman Arab jauh dari kota, jauh dari kota itu agar Nabi SAW jauh dari berbagai macam penyakit, jauh dari berbagai macam wabah. Karena itu jemaah, wabah itu lebih mudah menyebar di kota. Contohnya COVID-19, virus corona ini, yang saat ini masih diuji kita dengannya dan dunia. Yang tersebarnya adalah di kota-kota. Adapun di kampung-kampung yang jauh dari kota, yang tidak bersentuhan langsung dengan kota, itu sedikit atau malahan tidak ada. Dan Nabi SAW disusui di kampung di pedalaman Arab itu agar di antara hikmahnya juga adalah agar Nabi SAW jauh dari wabah penyakit, dan agar Nabi SAW mengambil manfaat dari sehatnya iklim pedesaan saat itu. Khususnya jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Mekah saat itu banyak orang keluar masuk, baik itu untuk keperluan haji, untuk kunjungan, untuk ziarah, atau untuk jual beli dan sebagainya, sehingga kemungkinan cuaca iklim itu terganggu sangat mungkin, dan wabah penyakit itu menyebar juga sangat mungkin. Karena itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala dinasihatkan oleh para ulama bagi setiap orang yang mengasuh, mendidik, agar memperhatikan kesehatan anak. Orang tua perhatikan kesehatan anak dan hendaknya dibawa kepada lingkungan-lingkungan yang sehat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, makanya banyak penyakit-penyakit, khususnya adalah penyakit jiwa, keguncangan pada jiwa dan mental, itu biasanya menimpa anak-anak yang tinggal di kota. Karena mereka itu merasa sulit dengan kemiskinan, atau karena disia-siakan oleh orang tua mereka, sehingga hal ini perlu diperhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW diasuh di pedalaman Jazirah Arab saat itu, di pedalaman desa saat itu, dan juga anak-anak yang lain dan sebagainya, di antara hikmahnya adalah agar membiasakan mereka untuk fasih dan sahih dalam melafalkan atau mengucapkan bahasa Arab. Agar mereka terbiasa benar, sahih, dan fasih dalam melafazkan bahasa Arab. Agar mereka terjaga dari kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan bahasa Arab. Dan ini jamaah menunjukkan kepada kita bahwasannya mereka orang Arab sendiri itu sangat penting, sangat perhatian menjaga bahasa Arab. Padahal itu bahasa mereka, tapi mereka serius belajar bahasanya, subhanallah. Dan ini jamaah adalah sebuah pelajaran bagi kita untuk juga kita belajar dan memahami bahasa Arab. Agar apa? Agar kita paham Al-Quran, agar kita paham sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para salaful ummah, mereka itu sangat menganjurkan kepada para orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka untuk belajar bahasa Arab, sebagaimana mereka menganjurkan anak-anak mereka untuk belajar tentang ilmu agama, ilmu sunnah, ilmu faraid dan sebagainya. Karena itu
suatu ketika khalifah atau Amirul Mukminin, Khalifatu Ats-Tsaniyah, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengirim sebuah risalah kepada salah satu gubernur beliau, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma. Umar mengatakan, amma ba'd, fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi. Kata Umar, pesan dia kepada Abu Musa al-Asy'ari, bertafakuhlah kalian, belajarlah kalian dengan sebenar-benarnya, berusahalah untuk memahami sunnah, dan belajarlah dan bersungguh-sungguhlah untuk memahami bahasa Arab. Wa a'ribul Qur'an, dan lantunkanlah serta i'rabkanlah Al-Quran itu dengan bahasa Arab, benar-benar dengan bahasa Arab, dengan lahjah Arabnya, dengan lafaz-lafaz Arabnya, dengan logat Arabnya. Fa innahu arabi, karena sesungguhnya Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena itu juga berkata beliau radhiyallahu ta'ala anha, ta'allamul lahan wal faraid fa innaha min dinikum. Pelajarilah kalian ilmu-ilmu yang membuat kalian terhindar dari kesalahan dalam berbahasa Arab, dan pelajari al-faraid, ilmu waris, fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya dia adalah bagian dari agama kalian. Beliau juga pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari oleh kalian sungguh-sungguh bahasa Arab, karena sungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, penting seorang itu untuk belajar bahasa Arab. Ketika ditanya bagaimana cara mudah belajar agama, cara mudahnya adalah memulai dengan belajar Al-Quran dan bahasa Arab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa inna nafasal lughatil arabiyyah minad din wa ma'rifatuha fardun wajib. Sesungguhnya nafas bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab tersebut adalah bagian dari agama, dan mengetahui bahasa Arab itu adalah kewajiban yang fardu, merupakan fardu yang wajib. Fa inna fahmal kitab wa sunnah fardun wajib. Karena kita ketahui, kata Syekhul Islam, kita ketahui bahwasanya memahami Al-Quran dan memahami sunnah itu wajib. Memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi itu wajib hukumnya. Wala yubhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Kalau kita sudah ketahui belajar Al-Quran, belajar sunnah itu wajib, maka kita tahu bahwasanya nggak mungkin kita bisa paham Al-Quran, nggak mungkin bisa paham sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Hal yang wajib tidak bisa sempurna kecuali melalui wasilah hal ini, maka wasilah ini adalah wajib. Maksud beliau adalah karena belajar Al-Quran itu wajib, karena memahami as-sunnah itu wajib, maka Al-Quran dan sunnah ini tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Dengan itu berarti belajar bahasa Arab adalah wajib, karena dia adalah sarana untuk menyampaikan kita untuk paham kepada hal yang wajib. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah tentang Al-Quran Al-Karim, beliau mengatakan, faman arada tafahumahu famin jihati lisanil arabi yafham wala sabila illa tatallub fahmihi min ghairi hazihil jihah. Kata Imam Asy-Syatibi, barang siapa ataupun siapa yang ingin memahami Al-Quran, maka jalan memahami Al-Quran adalah dengan lisan Arab, yaitu dengan bahasa Arab lah dia akan paham. Karena tidak ada jalan untuk menggapai pemahaman Al-Quran kecuali melalui wasilah bahasa Arab ini. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Imam Asy-Syatibi juga mengatakan asy-syari'atu arabiyyah. Syariat kita ini berdasarkan bahasa Arab. Syariat Islam yang dijelaskan dengan hukum ini dan berbagai macamnya itu adalah syariat yang berbahasa Arab. Wa idza kanat arabiyyah fala yafhamuha haqqal fahm illa man fahima al-lughata al-arabiyyah haqqal fahm. Berhubung syariat kita ini, kata beliau, berhubung syariat kita ini adalah berbahasa Arab, maka tidak mungkin seorang bisa memahami Islam dengan sempurna, dengan benar, kecuali ketika dia benar dalam memahami bahasa Arab. Li'annahuma
siyanu fin namati wa ma ada wujuhi al-ijaz. Kata beliau, karena bahasa Arab dengan syariat itu adalah dua hal yang berkesinambungan selain dari segi-segi mukjizatnya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, belajar bahasa Arab itu sangat penting, dan belajar bahasa Arab ini adalah bahasa Arab ini adalah salah satu tujuan yang ingin dihancurkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tidak pantas seorang untuk malas dalam belajar bahasa Arab. Kemudian faedah ketiga ya dari apa yang kita kisahkan tentang kisah pengasuhan Nabi SAW yang disusui oleh Halimah As-Sa'diyah tadi, ya, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak memudahkan, tidak memberikan kemudahan bagi Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha anak-anak yang lain untuk disusui. Itu kan tadi masing-masing perempuan tuh ketika ditawarin Rasulullah nolak, karena menurut mereka Rasulullah ini anak dari keluarga miskin. Paling upahnya berapa sih? Datang lagi yang ini ditolak lagi. Datang yang ini, semuanya menolak untuk menyusui Rasulullah. Termasuk Halimah. Awalnya juga menolak. Dan qadarullah semua wanita yang tadi itu yang menolak untuk menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat anak susuan yang lain. Tetapi Halimah Sa'diyah enggak dapat, jemaah. Dia enggak dapat. Artinya Allah enggak mudahkan Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha untuk menyusui anak yang lain, untuk mendapatkan anak susuan yang lain. Padahal dari awalnya dia ingin cari anak orang kaya untuk disusui. Akhirnya ketika Allah tidak mudahkan bagi dia anak susuan yang lain, akhirnya mau enggak mau dia kembali ke rumahnya Aminah dan bersedia untuk menjadikan Muhammad SAW sebagai anak susuannya. Nah, boleh jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kata para ulama, dan tentunya hal itu sangat mungkin terjadi. Dia ketika kembali ke rumah Aminah, oke, saya akan susu anak Anda. Ini dalam keadaan saat itu benci. Dalam keadaan saat itu enggak enak. Mau enggak maulah anak ini. Dalam keadaan saat itu ya, dia saat itu tidak mengetahui bahwasanya maslahat dia itu di situ. Maslahat dia itu adalah pada ketika dia memilih Muhammad sebagai anak yang disusui. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Halimah Sa'diyah ini sendiri bercerita. Kata beliau, "Ma balu hazdil asir, kullu niswah yajidna ghayatahun." Kata-kata Halimah Sa'diyah, apalah gerangan nasibku ini. Kok nasibku jelek sekali. Semua perempuan-perempuan yang datang ini mereka dapatkan tujuan mereka untuk menyusui anak-anak dari orang kaya. Illa ana, kecuali aku, kata Halimah. Yang aku dapat di Muhammad, anak orang miskin. Tetapi Halimah Sa'diyah pada hakikatnya tidak mengetahui bahwasanya tidak mengetahui bahwasanya ada hal gaib merupakan kebaikan yang telah Allah persiapkan untuk dia. Dia enggak tahu. Dan dia tidak mengetahui, dan semua manusia enggak tahu hal gaib tersebut. Dan betapa banyak jemaah dalam kehidupan kita ingin melakukan ini, tapi Allah arahkan untuk melakukan hal yang lain. Kita ingin memilih yang ini, tapi Allah arahkan kita untuk memilih yang lain. Kita ingin memutuskan hal ini, tapi Allah hadirkan keputusan yang lain. Subhanallah. Kita terkadang ingin meminta ini dan meminta itu, tapi Allah beri yang itu dan yang itu. Dan hal ini mengingatkan kita kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 19. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian benci sesuatu ini. Boleh jadi kalian tidak suka terhadap sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Juga mengingatkan kita kepada surah Al-Baqarah ayat 216. Ketika Allah mengatakan wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian benci sesuatu, padahal hal itu adalah lebih baik bagi kalian. Karena itu berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, innal abda la yahummul amr minat tijarati wal imarati hatta
yuyassaru lahu. Sesungguhnya seorang hamba itu terkadang dia itu ingin meraih suatu urusan, meraih suatu perkara, baik itu dalam jual belinya, bisnisnya, ataupun dia ingin menjadi pemimpin di tempat-tempat tertentu, ingin memegang urusan tertentu. Dia ingin bisnisnya atau kepemimpinan yang dia harapkan itu dimudahkan untuk diraih, untuk digapai. Fayanzurullahu ilaih. Tapi Allah perhatikan dia. Dia pengen jadi orang yang sukses di dalam bisnis ini, atau ingin orang yang jadi orang sukses dalam kepemimpinan ini. Allah tengok dia, Allah perhatikan dia. Fayusrifuhullahu anhu. Setelah Allah perhatikan hamba ini, Allah enggak mudahkan cita-cita hamba ini. Allah palingkan hamba ini dari keinginannya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berkata kepada malaikatnya, Allah perhatikan hamba ini, Allah katakan kepada malaikatnya, kata Ibnu Mas'ud, isrifuhu anhu. Hambaku ini ingin bercita-cita menjadi pebisnis ini. Palingkan bisnis itu dari dia, sulitkan. Dia ingin jadi pemimpin di sini. Jangan mudahkan urusan dia untuk jadi pemimpin. Kata Allah, kata Ibnu Mas'ud, Allah mengatakan, fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhun nar. Karena kalau aku mudahkan dia berbisnis ini, dia akan lalai sehingga nanti dia menjadi penduduk neraka. Kalau aku mudahkan dia jadi pebisnis, jadi pengusaha, jadi orang kaya, dia lalai. Kalau dia lalai, dia jadi penduduk neraka. Maka palingkan dia, jadikan dia gagal dalam bisnis agar nanti dia tetap jadi penduduk syurga. Fayusrifuhullahu anhu. Maka Allah palingkan dia dari cita-citanya tersebut. Fayazillu yatiru wa yatatayyaru yaqul. Dan terus dia itu berharap dan berkata, sabaqani fulan, didahuluin oleh fulan deh. Ternyata fulan duluan yang jadi pebisnis. Ternyata fulan duluan yang jadi pemimpin. Aduh, fulanah duluan yang ternyata sukses. Dahani fulan telah mengalahkanku dan sebagainya. Wa ma huwa illa fadlullah azza wajal. Padahal kata Ibnu Mas'ud, dia dipalingkan untuk tidak sukses dalam bisnis, dia dipalingkan untuk gagal jadi pemimpin, itu adalah keutamaan Allah azza wajal. Karena itu Allah memutuskan yang terbaik. Allah lihat nih nggak layak nih jadi pengusaha. Kalau dia jadi pengusaha, dia sombong. Kalau dia miliki banyak harta, dia sombong. Kalau dia punya, dia sombong. Dia lalai. Nanti dia jadi penduduk neraka. Allah nggak ingin dia jadi penduduk neraka. Allah sulitkan urusan dunianya agar dia fokus dalam akhiratnya. Dia juga mengatakan, wa min lutfillah bi ibadihi annahu yaqdiru arzaqahum bihasbi ilmihi bi maslahatihim la bihasbi muradihim. Kata beliau Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya di antara kelembutan Allah terhadap hambanya adalah Allah mentakdirkan rizki hamba tersebut sesuai dengan ilmu Allah bahwa hal ini maslahat bagi hambanya. Jadi Allah kasih rizki itu sesuai kemaslahatan, bukan sesuai dengan kehendak hamba tersebut. Faqad yuriduna syai'an. Boleh jadi hamba-hamba tadi ingin sesuatu, wa ghairuhu aslah, tetapi ternyata sesuatu yang lain yang tidak dia pilih itu lebih baik sebenarnya buat dia. Fayaqduru lahumul aslah. Maka Allah berikan yang terbaik, bukan yang mereka inginkan. Wa in karihuhu, walaupun mereka itu benci. Latfan bihim wa barran wa ihsanan. Hal ini Allah berikan sebagai bentuk kelembutan Allah kepada hamba tersebut, sebagai bentuk kebaikan dan ihsan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini sebagaimana disebutkan, dinukilkan oleh Imam Sa'di dalam Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah minal ayati Al-Qur'aniyah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dalam keadaan Halimah Sa'diyah tadi, kondisi sikap Halimah Sa'diyah tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita tersebut tidak mengetahui akhir dari urusan kita. Kita itu nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Betapa banyak seorang tersebut berusaha sungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu, tetapi Allah sulitkan hal itu. Allah palingkan hal itu dari diri dia. Karena Allah ingin memberikan yang terbaik walaupun menurut hamba itu bukan keinginan dia.
Tetapi kita terkadang merasa sempit, merasa kita itu sial mulu seperti itu. Padahal semua yang Allah takdirkan itu adalah terbaik bagi kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kalau kita lihat tadi betapa banyak kebaikan yang terwujudkan, yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah sejak membawa Muhammad kecil. Bahkan setelah 2 tahun akhirnya dia minta lagi. Setelah 2 tahun dia minta lagi untuk agar Muhammad ini tetap bersama beliau radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian faedah yang keempat dari kisah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya disebutkan Abu Lahab, dan ini riwayatnya pun perlu diperhatikan ya, karena Urwah ini adalah seorang tabi'in, bukan seorang sahabat, artinya enggak ketemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan sebagai riwayat yang mursal, salah satu dari riwayat yang dhaif. Disebutkan tadi bahwasanya Abu Lahab itu diberikan minum, walaupun dia dapat azab yang besar, dia diberikan minum dengan sebab memerdekakan Suwaibah ketika dia dapat kabar gembira lahirnya Muhammad bin Abdullah. Dari sini kita bisa ngambil faedah jamaah, bahwasanya pada hal ini terdapat isyarat bahwasanya sangatlah besar keutamaan orang itu mencintai Nabi SAW. Bahwasanya cinta Abu Lahab terhadap kelahiran, sukanya Abu Lahab terhadap kelahiran Nabi itu menjadikan dia orang diberi minum. Tetapi ingat, ini bukan berarti bolehnya membuat perayaan. Enggak ada kias yang nyambung di situ, enggak ada kias yang nyambung. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hal ini mengingatkan kepada kita terhadap sabda Nabi SAW di dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada semua manusia. Maka di sini jemaah, di hadis ini Nabi SAW mengumpulkan 3 macam dari jenis cinta yang ada pada manusia. Yang pertama adalah cinta tersebut ada 3 tipenya. Yang pertama adalah mahabbatu ijlalin wa i'zam ka mahabbatil walad liwalidihi. Jenis cinta yang pertama adalah jenis cinta berupa pengagungan dan pemuliaan. Pemuliaan dan pengagungan. Jenis cinta pertama adalah cinta pemuliaan dan cinta pengagungan. Contohnya adalah seorang anak kepada orang tuanya. Cinta anak kepada orang tua ini karena memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Yang kedua adalah mahabbatu isfaqika mahabbatil walid liwaladihi. Yang kedua adalah cinta karena kasih sayang. Cinta karena kasih sayang, contohnya cinta orang tua kepada anaknya. Cinta karena kasihan, karena kasih sayang. Yang ketiga adalah mahabbatu musyakilatin wastihsanin kahabbati sairin nas. Yang ketiga adalah cinta yang setara, cinta yang berdasarkan karena kebaikan, seperti cinta yang dilakukan antar sesama manusia. Dan kecintaan terhadap Rasulullah SAW itu haruslah lebih tinggi dari semua cinta ini. Karena Rasulullah mengatakan ahabba ilai, lebih dia cintai. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian faedah yang kelima dari apa yang kita sampaikan tadi, dan ini adalah sebagai penutup dari materi kita hari ini, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Saqli, beliau mengatakan likulli insanin minasmihi nasib. Likulli insanin minasmihi nasibun. Setiap orang itu mendapatkan efek dari namanya. Setiap orang itu dapat bagian dari namanya. Fulan namanya ini. Nanti namanya itu ngaruh, kata beliau. Setiap manusia itu mendapatkan efek dari namanya. Hadza fil ashkhasi wa kadzalika fi ghairiha. Ini adalah efek ini berlaku pada nama-nama orang dan selainnya. Wasmur Rasul, kita perhatikan kata beliau, kata penulis buku ini Syekh Dr. Zaid, kata beliau wasmur Rasul,
dari ucapan Abdurrahman Asqali tadi yang mengatakan setiap orang itu dapat efek dari namanya, maka kata pengarang buku ini, beliau mengatakan wasmur rasul, kita perhatikan nama Rasul SAW itu adalah Muhammad. Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji, orang yang disanjung, dipuji. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam mahmudun indallah. Nama beliau Muhammad, sehingga beliau SAW itu terpuji di sisi Allah Jalla wa'ala. Wa mahmudun inda malaikati. Dia juga selalu dipuji oleh malaikat-malaikat Allah Rabbul Alamin. Wa mahmudun inda ikhwanihi minal mursalin. Dan Rasulullah SAW juga itu selalu terpuji, dipuji, disanjung oleh saudara-saudara beliau, yaitu oleh para nabi dan rasul. Wa mahmudun inda ahlil ardi kullihim. Dan Rasulullah SAW itu paling mulia, paling terpuji di antara semua penduduk langit, penduduk bumi. Jadi nama itu punya, ya kata orang nama itu adalah doa. Jadi kasihlah nama-nama yang baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sebutkan kemarin bahwasanya Rasulullah SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal. Ini merupakan salah satu isyarah yang besar, merupakan isyarat yang besar bahwasanya akan ada kabar gembira dengan mulainya ya nikmat yang Allah berikan, yaitu dari Rabiul Awal. Artinya adalah ini adalah permulaan dari nikmat yang Allah berikan dengan dilahirkannya yang akan menjadi Rasul penutup. Kemudian kalau kita lihat nama-nama yang ada di sekitar Nabi SAW tadi, pertama adalah ibunda Nabi adalah Aminah. Ibunda Nabi adalah Aminah. Dan qabilah itu adalah bidannya. Bidannya adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa itu adalah ibundanya dari Abdurrahman bin Auf. Ibunda beliau Aminah, bidannya Syifa. Perhatikan ya, ibunda beliau Aminah, dengar baik-baik nama ini. Ibunda beliau Aminah, bidannya Asy-Syifa. Aminah itu aman, Syifa itu artinya kesembuhan, penawar. Kemudian hadanathu, sementara yang mengasuh beliau adalah Barokah, keberkahan. Ummu Aiman tadi namanya Barokah. Kemudian dua orang yang menyusui Nabi adalah Suwaibah. Suwaibah itu dari kata pengecilan dari kata sawab, yaitu pahala. Yang kedua adalah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Perhatikan, berkata Asy-Syami mengatakan, wa yan'aqidu fi saliki hadzal nizam ma hayya Allah Ta'ala min asma'i murabbi. Sehingga terbentuklah ya dari susunan ini nama-nama orang yang ada di masa kecil Nabi SAW ini, nama-nama yang mengasuh Nabi SAW ini, fafil walidah wal qabilah, dari sisi ibu dan bidannya yaitu Aminah dan juga Syifa, maka Rasulullah mendapatkan al-amnu wa syifa. Rasulullah itu orang yang sangat diberikan keamanan. Ini adalah efek dari nama Aminah. Maksudnya sengaja Allah berikan seperti itu maksud beliau. Asy-Syifa itu adalah kesehatan, kesembuhan. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling aman dan orang yang paling sehat. Wa fismu al-khadinah, adapun dari segi nama orang yang mengasuh yaitu al-Barokah, namanya adalah Barokah, maka Rasulullah menjadi manusia yang paling barokah dan paling banyak manfaatnya. Adapun dari nama dua orang yang menyusui Nabi sallam yaitu Suwaibah dan Halimah, maka Rasulullah adalah diambil dari nama tersebut adalah as-sawab yaitu pahala, dan hilmu yaitu kelembutan. Halimah Sa'diyah, as-sa'ad adalah kebahagiaan, sehingga Rasul adalah orang yang paling banyak pahalanya, orang yang paling lembut, dan orang yang paling berbahagia. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang paling baik dan sebenarnya dari semua itu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.